teman-teman JC, happy Sunday. Welcome back to JC Online Service di minggu ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang better version of me, di mana kita akan diajarin untuk membentuk karakter kita supaya kita bisa menjadikannya persembahan yang hidup kepada Tuhan. Nah, kita juga akan belajar caranya untuk mengatasi pergumulan-pergumulan dalam hidup kita supaya kita tidak kalah dengan kejahatan. Nah, sebelum mulai ibadah, aku mau ajak teman-teman untuk baca satu ayat. Ayatnya ada di Roma 12 ayat 17. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, sebelum kita lanjut nih ke praise and worship, aku mau ajak teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Bapak, terima kasih atas pagi hari ini. Kalau kau masih boleh memberikan kami nafas kehidupan ya Bapak, kalau kami masih boleh merasakan kasih setiamu dan kebaikanmu dalam setiap hidup kami ya Bapak. Bapak, kalau sebentar kami akan mulai ibadah kami, biarlah kau yang berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapak, supaya dapat berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa untuk Ko Jordan yang akan bawakan firman-Mu pada hari ini ya Bapak. Biarlah apapun yang dia sampaikan dapat menjadi pelajaran yang berharga untuk kami ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa untuk negara kami, Indonesia. Kami berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Kau pulihkan negara kami ya Bapak. Berkati juga pemimpin negara kami, Presiden Jokowi, agar setiap apapun yang ia perbuat adalah yang terbaik untuk kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami serahkan setiap doa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman, hari ini aku akan membagikan level up yang bertemakan best version of us. Tapi sebelum itu, marilah kita buka Alkitab kita di Mazmur 1 ayat 2-3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang menemukan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, jadi hari ini kita memiliki 2 balon. Balon yang pertama hanya berisi udara, seperti kita yang mungkin suka emosi, suka negative thinking, dan juga suka tersinggung, dan lain-lain. Kita memiliki balon kedua yang berisikan udara dan air. Ini kita yang suka memiliki hubungan dengan Tuhan, seperti berdoa, seperti membaca Alkitab. Ini kita melakukan semuanya untuk Tuhan, dan ini juga kita yang sudah memiliki berkat dari Tuhan. Ini adalah balon yang pertama yang hanya berisi udara. Ketika kita dihadapkan oleh masalah, yaitu lilin dan api, kita bakalan pecah. Bukan hanya merusak diri kita sendiri seperti kita emosi, tapi juga kita melukai orang lain. Ketika mungkin kita lagi berdebat dengan sahabat kita, itu dapat merusak pertemanan kita dengan sahabat kita. Dan ini adalah balon yang kedua, yang berisi air dan udara. Balonnya nggak pecah. Ini seperti kita yang melakukan semuanya untuk Tuhan, yang kita memiliki hubungan dengan Tuhan seperti berdoa dan membaca Alkitab, dan juga kita yang sudah memiliki berkat. Ketika kita ingin menjadi best version of us, kita pasti melalui masalah. Tapi cara kita mengatasinya adalah dengan memiliki hubungan dengan Tuhan, seperti berdoa, membaca Alkitab, dan melakukan semuanya untuk Tuhan. Are you ready to praise God? Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau sorak-sorai bagi Tuhan. Woo! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Say, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endure forever. Lord, you are good and your mercy endure forever. People from every nation and tongue, from generation to
are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongues, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, and we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Say, you are good, so good, so good. Yes, you are, yes, you are. So good, so good. Say, you are good. You are good all the time, and all the time. You are good, you are good all the time, and all the time. You are good, you are good all the time, and all the time. You are good, so good, and all the time. You are good, so you're good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. And Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongues, from generation to generation, worship you. Hallelujah, hallelujah, worship you for who you are, and we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, clap your hands, say, we worship you. Hallelujah, hallelujah, for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, for who you are, for who you are. Oh, you are good. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Buat setiap yang baik Tuhan berikan buat setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami hadir, kami datang untuk menyembah-Mu Yesus. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah Immanuel buat setiap kehidupan kami. Mari sama-sama katakan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu.
dalam setiap musim kehidupan kami. Engkau Allah yang tetap menyertai. Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan setiap kami. Kami mau yakin bahwa Engkau adalah Allah Immanuel buat kehidupan kami, Tuhan. Sekalipun keadaan kami terlihat gelap sekalipun, Tuhan, Engkau yang jadi terang di dalam gelapnya itu, Tuhan. Ajar kami percaya, ajar kami berserah, ajar kami yakin, Tuhan, bahwa Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami dalam setiap langkah kehidupan kami, ya Bapa. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu ada buat kehidupan kami, Tuhan. Saat ini kami membawa hati kami, Tuhan. Kami mau menyembah-Mu saja, ya Bapa. Teman-teman, saat ini adalah waktumu sama Tuhan. Engkau boleh ucapkan syukur-Mu. Engkau boleh ingat setiap kebaikannya saat ini, teman-teman. I'll sing forever, I'll sing forever. Hallelujah, hallelujah. I'll sing forever, I'll sing forever. Hallelujah, hallelujah. I'll sing forever, and I'll sing forever. Hallelujah, hallelujah. I'll sing forever, I'll sing forever. Hallelujah, hallelujah. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken. I'll put my trust in Jesus. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever. Lord, there is none like you. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken. I'll put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever. Lord, there is none like you. I'll sing forever, I'll sing forever. Hallelujah, hallelujah. 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 Yes, Lord. Makasih Tuhan. Makasih kalau kami boleh rasakan hadirat-Mu. Kami boleh rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kami tahu kami gak mampu tanpa-Mu, Yesus. Berjalanlah bersama-sama dengan kami, Tuhan. Sebab apakah kami tanpa Engkau yang menyertai kehidupan kami, Tuhan? Sebentar, Tuhan, kami ingin mendengarkan apa yang jadi isi hati-Mu. Lembutkan hati kami, Tuhan, untuk kami boleh terima dan kami boleh dengar. Kami
kami boleh lakukan apa yang jadi firman-Mu Tuhan buat kehidupan kami. Tuntun kami ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Shalom teman-teman, apa kabarnya? Aku berharap semua kita dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja ya. Dimanapun kita berada, aku percaya kita semuanya dalam perlindungan Tuhan. Dan udah nggak terasa ya, ini kita udah masuk di minggu ketiga di bulan September. Dan selama bulan ini kita masih tetap bahas tema yang sama ya, yaitu tentang karakter makeover. Dan khusus untuk di minggu ketiga ini ya, subtema kita itu adalah Better Version of Me ya, yang dimana itu akan membahas untuk kita jalani kehidupan yang lebih baik dengan cara membentuk karakter yang sabar dan bisa mengendalikan diri. Nah, di Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, teman-teman, seringkali kita itu banyak menjumpai orang-orang di kehidupan kita yang menjadi batu sandungan ya bagi orang lain, karena mereka memiliki tabiat yang kurang terpuji ya. Seperti mereka sering mudah marah, suka ucapannya tidak bisa dikontrol ya, sering mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak berkenan ya, dan suka menjelek-jelekan orang juga. Bahkan kita sering juga banyak melihat orang suka menghakimi, dan bahkan banyak yang suka menggosip-gosipi lah. Nah, intinya kedagingan mereka itu masih dominan dan mereka tidak mampu untuk mengontrol diri mereka. Nah, apa itu pengendalian diri? Pengendalian diri ini itu adalah sebuah sikap tegas tidak mau dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi, atau tidak berkompromi terhadap segala hal yang berlawanan dengan kebenaran. Nah, pengendalian diri ini sama halnya kayak kita itu berkomitmen untuk hidup benar ya. Jadi membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik disertai tekad untuk meninggalkan dan membuang, bahkan menghancurkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang membawa kita ataupun seseorang semakin jauh dari jalan Tuhan. Nah, memiliki pengendalian diri itu berarti kita berani untuk berani berkata tidak terhadap segala hal yang berbau dengan kefasikan dan keduniawian yang seperti ada tertulis di Titus 2 ayat 12 yang dikatakan, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Oh ya teman-teman, apakah kalian tahu bahwa setiap manusia itu sebenarnya selalu berusaha untuk mengontrol segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Namun hal yang paling sulit untuk dikontrol itu sebenarnya adalah pribadi manusia itu sendiri. Dan di Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, Amsal ditulis di mana pada zaman menundukkan kota itu merupakan salah satu keberhasilan yang sangat luar biasa. Namun di Alkitab dikatakan bahwa bagi Tuhan keberhasilan itu tidak ada artinya dengan keberhasilan seseorang bisa mengendalikan dirinya. Nah, kita tidak akan bisa menundukkan atau mengontrol sesuatu jika kita nggak mampu untuk mengontrol diri kita sendiri. Jadi karena itu banyak kegagalan yang terjadi disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mengontrol diri sendiri. Bahkan suatu bangsa bisa hancur jika penguasanya tidak bisa untuk mengontrol dirinya sendiri. Dan di Amsal 25 ayat 28 dikatakan, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Dan seseorang tidak mampu menguasai dirinya akan selalu rentan terhadap segala sesuatu yang menekan dirinya. Orang yang tidak sanggup bertahan ya,
apabila menghadapi tantangan dan halangan dalam kehidupannya. Nah, salah satu karakteristik dari sikap kekanak-kanakan itu adalah tidak adanya penguasaan diri. Ya, penguasaan diri itu bukan dibawa ada ataupun dibawa sejak lahir teman-teman, melainkan sesuatu yang harus dilatih dan dipelajari dalam proses pendewasaan diri. Nah, maka dari itu salah satu tanda menuju kedewasaan adalah mampu untuk mengendalikan diri. Dan ada 3 aspek yang penting ya untuk kita pelajari hari ini, yaitu aspek yang dapat kita pelajari untuk mengendalikan diri. Yang pertama itu ada menguasai lidah. Nah, manusia itu secara umum suka berbicara ya teman-teman. Bahkan saya juga orang yang suka berbicara. Bahkan teman-teman di rumah juga adalah salah satu orang yang suka berbicara. Dan bahkan juga bahkan secara statistik juga manusia itu menghabiskan hidupnya hanya untuk berbicara. Nah, dalam surat Yakobus menyatakan bahwa barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Artinya orang yang sempurna adalah orang yang bisa mengendalikan perkataannya, dan lewat perkataannya dia pun mampu mengendalikan tubuhnya. Nah, alasan kita perlu menguasai lidah dan mulut kita yaitu karena lidah mengendalikan hidup kita, ya. Yakobus menggunakan perumpamaan tentang kekang pada mulut kuda ya untuk menjelaskan kuasa dari menjaga perkataan. Nah, dengan mengendalikan lidah atau perkataan, kita dapat mengendalikan tubuh kita. Untuk kita harus berhati-hati dalam perkataan kita. Nah, yang kedua, alasan kita perlu menguasai lidah dan mulut karena lidah dapat menghancurkan apa yang sudah dibangun, teman-teman. Nah, jadi dampak dari perkataan itu bisa sangat besar ya dampaknya. Jadi perkataan yang sia-sia akan merusak segala sesuatu, bahkan lebih jauh dari apa yang kita pikirkan. Bahkan Yakobus juga mengungkapkan bahwa semua binatang yang dijinakan, ya, semua binatang itu bisa dijinakan, tapi tidak seorang pun yang dapat menjinakkan lidah. Nah, ada alasan lagi yang perlu kita tahu ya untuk mengapa kita bisa menguasai lidah atau mulut kita, yaitu lidah juga menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Nah, perumpamaan tentang mata air menceritakan bahwa apa yang keluar dalam perkataan seseorang ya itu mencerminkan apa yang ada di dalam hatinya. Nah, jika seseorang mampu mempunyai masalah ya dengan mulut dan perkataannya, maka permasalahan itu sebenarnya terletak pada hatinya. Jadi untuk memperbaikinya kita harus menyembuhkan apa yang ada di hati kita. Dan bahkan ya secara jasmani ya, kondisi lidah itu juga bisa menentukan kesehatan organ tubuh seseorang. Ya, maka tidak aneh jika apa yang keluar lewat lidah atau perkataan merupakan gambaran atau cerminan dari kondisi hatimu. Terus yang kedua ya, aspek yang kedua yaitu menguasai tubuh. Ya teman-teman, hal ini meliputi penguasaan di dalam makanan ya, pekerjaan, pola hidup dan segalanya atau yang lainnya ya. Jadi nafsu makan atau emosi itu sebenarnya itu baik ya. Itu baik, namun jika tidak dapat dikendalikan atau tidak dapat dikontrol, itu akan merusak kehidupan seseorang ya. Jadi apapun yang dilakukan secara berlebihan ya itu akan merusak dirimu, dan jadi kita tuh harus seimbang ya, jangan berlebihan, oke? Dan aspek yang ketiga yaitu mengatur berkat dari Tuhan ya. Hal ini meliputi kemampuan kita untuk mengontrol waktu ya, energi, uang, atau semua berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita ya. Kita seringkali memboroskan segala sesuatu ya yang Tuhan berikan, sehingga justru pada saat kita membutuhkan
kita tidak dapat melakukan apa yang seharusnya kita lakukan ya. Contoh, kita dikasih berkat sama Tuhan ya, uang yang banyak lah ya. Terus uang itu selalu kita gunakan, selalu kita pergunakan untuk hal-hal yang nggak penting ya. Jadi sehingga waktu kita habiskan uang itu untuk hal yang tidak penting, kita sedang mengalami kondisi yang dimana kita sangat membutuhkan itu dan kita harus membelinya dengan uang, tapi uang kita habis dan kita nggak ada lagi uang untuk membeli barang itu yang sangat penting, karena sebelumnya kita sudah menghabiskan uang itu untuk hal-hal yang tidak penting. Nah, jadi kita harus bisa ya mengontrol segala sesuatu berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita ya. Oke. Bagaimana cara kita untuk bisa meningkatkan pengendalian diri dalam diri kita? Itu yang pertama ada set a goal ya. Kita harus punya target untuk mencapai suatu tujuan. Yang artinya kita harus bisa fokus ya. Fokus untuk ketujuan kita untuk berusaha belajar untuk mengendalikan diri kita. Yang kedua ada practice self control ya. Karena kita ini tidak dilahirkan dengan punya kemampuan untuk bisa menguasai diri. Jadi maka dari itu kita harus berlatih untuk bisa mengendalikan diri kita atau mengontrol diri kita. Nah, dan yang ketiga ada disiplin. Ya, kedisiplinan sangat dibutuhkan dalam latihan penguasaan diri. Kalau misalnya kita pengen belajar untuk sabar, kita pengen belajar untuk bisa mengontrol diri kita harus disiplin. Dan kita nggak boleh melakukan itu setengah-setengah ya, apalagi melakukan itu dengan mut-mutan ya, karena kalau kita pengen mencapai suatu tujuan yang ingin kita capai, kita harus disiplin ya teman-teman. Disiplin untuk belajar, melatih diri kita untuk menjadi yang lebih baik ya. Dan yang keempat ada get a coach ya, yang dimana kita harus bisa melatih. Kita harus bisa mencari orang yang bisa melatih, menuntun kita dan bahkan memperhatikan kita agar kita bisa mencapai ke suatu tujuan yang kita inginkan. Jadi kalau kita pengen belajar sabar, kita bisa pengen belajar untuk mengendalikan diri, teman-teman boleh cari orang yang menurut teman-teman itu orangnya tepat untuk bisa mengajari teman-teman ya, seperti contohnya atau mungkin mentor kalian, atau mungkin orang tua kalian, atau juga mungkin orang-orang yang di sekitar kalian yang kenal baik dengan kalian ya. Jadi untuk bisa mengendalikan diri itu dibutuhkan kemauan ya, kemauan, tekad, kerja keras, semangat ya, karena roh memang penurut teman-teman, tapi daging lemah ya. Jadi pengendalian diri itu benar-benar sangat-sangat penting sekali bagi orang percaya ya, karena itu juga merupakan salah satu syarat utama untuk kita bisa mengikut Yesus. Seperti ada yang tertulis di Matius 16 ayat 24 dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Lalu juga teman-teman, saya mau ajak teman-teman untuk kita sama-sama buka di Roma 12 ayat 17 ya. Di situ dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Artinya kita harus sabar ketika kita dijahatin sama orang ya. Kalau contoh misalnya kalian punya teman ya, teman ini sering berlaku jahat sama kalian, sering menghakimi kalian, sering mengejek kalian ya. Kita nggak boleh membalasnya dengan kejahatan ya. Jadi dari ayat ini kita diajarkan untuk kita bisa memiliki kesabaran dalam diri kita. Kita harus bisa memiliki karakter yang sabar dalam diri kita ya. Jadi kesabaran itu adalah ketenangan hati dalam menghadapi cobaan dan menahan diri untuk menghadapi situasi-situasi yang sulit untuk kita hadapi. Nah, dan hari ini juga aku mau ajak kalian, kita semua di sini sama-sama belajar untuk melihat teladannya Yusuf ya. Kita pasti semua tahu ya teman-teman, bahwa Yusuf itu adalah salah satu orang yang dijahatin sama saudara-saudaranya ya.
Jadi Yusuf ini sangat percaya bahwa Tuhan itu sangat turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi dia. Ya. Jadi itulah sebabnya Yusuf bisa mengampuni dan melupakan setiap kejahatan yang diperbuat oleh saudara-saudaranya, dan dia tidak membalas perbuatan-perbuatan saudaranya. Meskipun dia sudah dijahati sama saudara-saudaranya, tapi dia nggak balas dendam dan dia memiliki kesabaran untuk bisa menahan dirinya. Ya, jadi Yusuf juga percaya bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang tidak pernah tidur. Dan di tengah pergumulan yang begitu berat, ya, Yusuf itu tidak pernah menyimpang dari jalan Tuhan. Ya, bahkan dia mempertahankan hidupnya juga hidup tidak bercelanya di hadapan Tuhan. Akhirnya Yusuf mengalami penggenapan janji Tuhan yang sudah diberikan melalui mimpinya pada waktu dia remaja. Ya, andaikan saja kalau misalnya Yusuf ya tidak sabar dan dia membalas setiap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh saudaranya. Ya, kalau misalnya Yusuf membalas semua itu, ya, Yusuf tidak akan bisa dapat mengalami hal-hal yang besar yang Tuhan berikan di hidup Yusuf. Ya, jadi bukan hal yang mudah juga untuk kita bisa melakukan hal yang baik, ya. Untuk sabar juga itu sangat susah teman-teman sebenarnya. Apalagi ketika misalnya kita harus sabar menghadapi orang yang sudah menyakiti kita, apalagi kita harus menahan diri kepada orang yang sudah menyakiti kita itu sebenarnya itu sangat sulit dilakuin. Tapi kita tuh gimana ya? Kita tuh harus bisa memiliki itu karena kita harus sama seperti Tuhan. Ya, kita harus ikuti firman Tuhan. Kalau kita anak Tuhan, kita harus bisa melakukan hal yang baik, ya, kepada orang yang jahat kepada kita, ya. Bahkan saya percaya, saya yakin ya bahwa ketika teman kalian ada yang jahat ke kalian, kalian cenderung pasti ingin membalas semua perbuatan mereka. Bahkan kalian sangat-sangat ingin melakukan hal yang sama apa yang dilakukan oleh teman kalian ke kalian. Tapi ketahuilah adik-adik dan teman-teman, jika kita ingin hidup berdamai dengan orang lain, ya, maka kita semuanya harus memiliki kesabaran, ya, serta kita harus memiliki pengampunan, dan kita minta Tuhan untuk Tuhan bisa memberikan kita kesabaran, pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti kita, ya. Jadi seberapa sering kita sudah berbuat baik kepada orang, tetapi justru kita mendapatkan balasan yang menyakitkan kita, ya. Kita pengen balas kejahatan mereka, ya. Mungkin kalian sempat berpikir seperti itu, tapi firman Tuhan mengingatkan lagi untuk kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Jadi hiduplah sesuai dengan firman Tuhan dan jangan balas kejahatan dengan kejahatan, ya. Oke teman-teman, teruslah belajar untuk berbuat baik kepada orang lain, ya. Jangan pernah berhenti untuk terus belajar membentuk karakter yang lebih baik lagi dalam diri kalian. Jadilah manusia yang sabar dan mampu mengendalikan diri ketika kamu sedang menghadapi setiap situasi yang sulit, ya, ataupun kamu lagi menghadapi setiap pergumulan dalam hidupmu, ya. Jadi sebesar apapun masalah kalian, ya, jangan pernah berhenti untuk selalu sabar, ya. Yakinlah dan percayalah ketika kamu sabar, ya, Tuhan akan pasti membantu kalian, ya. Dan melalui firman Tuhan hari ini juga Tuhan tuh mau ngajari kita untuk kita bisa memiliki pengendalian yang lebih dalam diri kita, sehingga kita juga memiliki kesabaran
yang sangat besar dalam diri kita. Oke teman-teman, jadi melalui firman ini biarlah Joe mau ingati lagi ke teman-teman semua untuk kita selalu memiliki karakter yang sabar, ya, yang mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang mungkin jahat kepada kita, dan jangan lupa untuk terus minta pertolongan Tuhan agar Tuhan selalu memberikan kesabaran, ketenangan dalam hati kita dalam menghadapi situasi dan kondisi yang sulit untuk kita hadapi. Oke teman-teman, hari ini mari kau boleh pejamkan matamu. Aku udah selesai untuk sharing firman Tuhan hari ini. Jadi aku mau ajak teman-teman untuk sama-sama kita siapkan hati kita akan berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan, untuk setiap kemurahan-Mu Bapa. Kalau boleh hari ini kami belajar ya Tuhan, belajar sesuatu hal yang penting dalam hidup kami Bapa. Belajar sesuatu hal yang sangat-sangat ya Bapa berdampak ya Tuhan di kehidupan kami Bapa. Biarlah Tuhan setiap firman-Mu ya Tuhan yang boleh kami sampaikan hari ini ya Tuhan, itu boleh dapat kami lakukan di setiap kehidupan kami Bapa. Kami ingin menjadi orang ya Tuhan untuk mau selalu belajar sabar Bapa. Ketika ada masalah besar dalam hidup kami Tuhan, ketika banyak orang ya Bapa yang enggak suka dengan kami Bapa, ya Tuhan kami percaya Tuhan Engkau yang mampukan kami untuk memiliki kesabaran ya Bapa untuk menghadapi setiap hari-hari kami, menghadapi setiap pergumulan kami Bapa. Kami percaya Tuhan ketika sesuatu yang jahat datang pada kami nggak mau membalas itu dengan kejahatan ya Tuhan, tapi kami membalas kejahatan yang datang itu dengan kebaikan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang mampukan kami untuk mengendalikan setiap hidup kami, setiap diri kami Bapa, karena kami mau ya Tuhan hidup seperti firman-Mu ya Bapa. Bapa, Engkau yang berkati setiap anak-anak Bapa yang mendengarkan firman ini ya Tuhan. Bila setiap perkataan ya Bapa, setiap firman yang boleh disampaikan itu boleh tertanam dalam hati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh ya Tuhan melakukan setiap firman-Mu itu dalam kehidupan mereka Bapa. Dan kami janji Tuhan, kami mau terus belajar ya Bapa, belajar untuk terus ya Tuhan mengupgrade diri kami Bapa, belajar untuk terus ya Tuhan memiliki ya Bapa pengendalian atas hidup kami Bapa. Kami mau belajar untuk mengontrol diri kami ya Tuhan, sehingga apa yang boleh kami lakukan, apa yang boleh kami ucapkan, semua itu berasal dari hati kami Bapa. Dan apa yang kami ucapkan ya, apa kami lakukan, semuanya itu baik ya Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih buat kesetiaan-Mu ya Tuhan yang boleh selalu mendampingi hidup kami Bapa sampai saat ini Tuhan. Hamba percaya Tuhan Engkau yang akan pakai anak-anak-Mu lebih lagi untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau yang mataikan setiap firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu yang akan menjadi pedoman ya Tuhan, menjadi pendamping untuk kami bisa lebih lagi ya Tuhan berjalan bersama-Mu di setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini hidup kami Tuhan, pakai kami lebih lagi untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, biarlah ibadah hari ini boleh jadi berkat untuk kita semua. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat, kasih, dan sukacita dari Tuhan Allah kita yang akan menjadikan engkau makin naik di hadapan Tuhan. Mulai dari hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat dari Tuhan sama-sama kita sorakan. Amin.